Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang air yang ada 7 kemudian dibagi menjadi 4, dan sekarang mari kita mengkaji mengenai tentang cara memanfaatkan kulit bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa juludul maitati tathuru bittibaghi. Semua kulit bangkai, saya menyebutkan semua kulit bangkai tanpa terkecuali, semua kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Samak itu apa? Samak itu kita membersihkan, kita mengambil kulit hewan tersebut, kemudian kita ambil kulitnya, dikuliti, kemudian sisa-sisa daging yang menempel di kulit kita buang terlebih dahulu, ataupun darah yang sehingga ataupun daging tersebut yang masih menempel di kulit bisa membuat bau tidak sedap di kulit. Maka cara mensamak ataupun mengalaslah, cara mensucikannya itu cara kayak gitu. Diambil kulitnya, kemudian dibuangi sisa-sisa daging yang menempel, kemudian baru kita cuci dan bersihkan. Cara mensucikannya gimana? Umumnya ataupun dalam kitab Fathul Qaribnya sih sebutkan dalam sesuatu al-harik, sesuatu yang masam ataupun apapun lah. Kalau di Indonesia bisa menggunakan abu bekas yang dijual-jual di warung. Itu bisa digunakan dengan itu sekiranya kulit ataupun daging yang menempel pada kulit yang akan kita samak itu dibuang ataupun hilang, ataupun darah-darah, bekas darah yang sekiranya itu membuat tidak sedap baunya, itu harus dibuang terlebih dahulu. Kemudian dicuci dan dibuang semua. Setelah dicuci kita jemur, nah itu bisa menjadi suci. Makanya tadi judulnya memanfaatkan kulit bangkai, bangkai apapun, baik bangkai atau bangkai hewan yang boleh kita makan seperti halnya kambing ataupun apapun, ataupun hewan yang tidak boleh dimakan seperti halnya himar yang kita pelihara, ataupun harimau yang haram dimakan dagingnya. Ini boleh untuk kita manfaatkan kulitnya. Walaupun itu contoh kita menemukan bangkai kambing di sungai-sungai, itu bisa kita manfaatkan kulitnya dengan cara seperti itu. Diambil kulitnya, kemudian dibuang sisa-sisa daging yang menempel dan darah-darah yang sehingga kalau itu masih nempel membuat rusak kulit tersebut, makanya harus dibuang terlebih dahulu. Kemudian illa jildal kalbi wal khinziri, tadi saya menyebutkan semua kulit bangkai, semua kulit bangkai itu bisa kita manfaatkan kulitnya dengan cara disamak tadi yang sudah dijelaskan, kecuali illa ada mustasnayat, ada istisna, ada pengecualian.
kecuali kulitnya anjing dan kulitnya babi. Menurut Imam Syafi'i, kulit yang tidak boleh untuk disamak itu kulit anjing dan kulit babi. Ini tidak boleh disamak ataupun diambil kulitnya. Tapi menurut mazhab lain, seperti halnya mazhab Imam Abu Hanifah, kulit anjing ini masih bisa dimanfaat kulitnya. Hanya yang tidak boleh dimanfaat kulitnya menurut Imam Abu Hanifah itu daging kulit babi. Kemudian wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, ataupun yang tidak boleh juga disamak ataupun kulitnya manfaatkan itu anak ataupun anak yang terlahir yang keluar dari anjing ataupun babi ataupun dari salah satunya. Contoh kayak gini. Ketika contoh ada anjing mengawini kambing dan kambingnya melahirkan kambing, karena perkawinannya ini antara kambing dan anjing, maka anak yang keluar ini dari hasil keduanya, maka anak yang keluar walaupun bentuknya bentuk kambing karena kawinnya dengan anjing ini tidak boleh untuk disamak, karena di sini kalimatnya wa min ahadihima, ataupun dari salah satunya. Ataupun begitu, contoh lagi, kambing ataupun babi mengawini kambing dan lahirlah bentuknya kambing, sama juga seperti tadi, maka ini tidak boleh dimanfaatkan kulitnya. Kemudian wa admul maitati wa sya'ruha najasun, tulang bangkai dan rambutnya atau bulunya ini najis. Tulang dan bulunya bangkai ini najis. Yang dimaksud dengan bangkai adalah sesuatu yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih. Hewan yang hilang ruhnya ataupun nyawanya dengan tanpa disembelih, ataupun yang menyembelih ini bukan orang yang dikategorikan dengan sembelihan secara syariat. Contoh, yang menyembelih ini orang kafir majusi ataupun non Islam lah, non Muslim. Ini tidak, walaupun disembelih yang terpotong jalan napas dan jalan makannya ini sesuai dengan syariat, tapi yang menyembelih ini orang non Muslim, maka bangkai ataupun yang disembelih, hewan yang disembelih ini termasuk dalam kategori bangkai. Jadi bangkai ataupun tulangnya ini menjadi najis, kecuali tadi yang menyembelih ini orang Islam dan memenuhi syarat cara penyembelih, yakni terpotong jalan nafas dan jalan makan dan masuknya makanan. Contoh orang Islam ini menyembelih baik anak kecil ataupun perempuan ataupun orang Islam lah intinya. Ini sah cara menyembelih, ini penyembelihannya ini sah. Dan ketika sah sembelihannya, maka itu bukan dikategorikan hewan yang disembelih itu bangkai, tapi suci. Nah, tadi tulangnya ketika dengan cara disembelih dengan cara syariat, maka tulangnya pun suci. Maksud di sini wa'admul maitati, bahasanya wa'admul maitati wa sya'ruha najasun, tulangnya bangkai ini najis dan bulunya juga najis. Nah, gimana gimana ketika kita ada permasalahan di masyarakat, ada yang bertanya kayak gini, gimana ketika kita menyembelih kambing yang dimana waktu itu tidak tahu bahwasanya kambing ini sedang hamil, dan ketika disembelih ternyata setelah dikuliti di dalamnya ini ada janin ataupun anak yang bakal
menjadi kambing. Apakah anak ini menjadi najis karena kan belum disembelih? Kalau kasusnya kayak gitu disebutkan dalam Fathul Qarib di sini bahwasanya janin ini ketika mati dalam kandungan ibunya yang ketika itu disembelih dengan secara syariat, maka janin itu masuk dalam kategori ataupun masuk dalam penyembelihan ibunya. Jadi walaupun tidak disembelih, ketika ibunya induknya ini disembelih dan secara syariat, maka anak yang masih dalam kandungan itu tetap boleh kita makan karena anak itu mengikuti sembelihan induknya. Jadi jangan ragu, apakah ini harus sembelih lagi, kecuali kayak gini kasusnya. Ketika disembelih kemudian anak itu karena saking karena saking kerasnya sembelih contoh sehingga lahiran anak tersebut dan masih hidup, maka ketika ada hayatun mustaqirah, hidup yang ya sekiranya masih hidup lah, maka ini wajib disembelih terlebih dahulu. Tapi ketika disembelih dan matinya janin ataupun bakal kambing ini di dalam perut induknya, maka ini sembelihan janin atau sembelihan anaknya ini mengikuti sembelihan induknya. Jangan ragu. Karena ini ada kasus beberapa kemarin juga ada yang bertanya bahwasanya gimana begini yang tadi sudah sebutkan. Jangan ragu bahwasanya sembelihan kambing janin ini mengikuti sembelihan induknya. Kemudian tadi kecuali semua atau tulangnya bangkai dan rambutnya ini dihukumi najis. Illal adamiyah, kecuali manusia ini walaupun sudah meninggal tetap suci karena Allah memuliakan manusia. Waqad karrama Adam, Allah memuliakan manusia, maka walaupun manusia sudah meninggal ini tidak dikategorikan najis walaupun memang bangkai, bahasanya bangkai manusia. Tapi kalau bangkai manusia walaupun sudah meninggal ini tetap suci. Begitupun tadi ataupun di sini disebutkan bahwasanya fa inna syartahirun kamaitatihi, dan rambutnya mayit ataupun manusia juga ini tetap dihukumi suci. Mungkin pembahasan tentang cara memanfaatkan kulit kita sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.